Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wiranti Maadi. Saya mahasiswi semester 3, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi kurikulum darurat COVID-19. Langsung saja, pada kurikulum darurat dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Penggunaan kurikulum darurat merupakan salah satu opsi yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk melaksanakan relaksasi dan adaptasi pembelajaran dalam kondisi khusus, seperti saat terjadi bencana. Kurikulum darurat dalam kondisi khusus diterbitkan untuk mengurangi beban guru dalam melaksanakan kurikulum nasional serta bagi siswa dalam keterkaitannya dengan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Kurikulum ini juga disiapkan untuk jenjang dasar menengah termasuk pendidikan khusus. Pada dasarnya, masa pandemi ini merupakan momentum bagi seluruh stakeholder pendidikan melakukan evaluasi dan perubahan besar-besaran terhadap dunia pendidikan. Nah, berikut saya akan menampilkan hasil video wawancara saya bersama guru, orang tua, dan siswa. Berikut video wawancaranya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sebelumnya, ingin bertanya nama lengkap Sri Wahyuni SPD. Kalau boleh tahu, Ibu mengajar di kelas Kelas 6A. Masih pada pertanyaan. Pertanyaan pertama, selama masa pandemi ini pembelajaran seperti apa yang diterapkan untuk keseharian? Kalau saya di kelas 6A, kebetulan siswa saya 22 orang, semua sudah menggunakan HP Android, jadi kami menggunakan sistem daring. Kemudian menurut Ibu, pembelajaran ini efektif atau tidak dengan menggunakan daring? Atau lebih efektif keluarnya atau? Kalau dilihat dari pembelajaran selama 9 bulan, tidak efektif karena masalahnya di situ ada di jaringan, karena ada juga yang cuma menggunakan data sementara saya kalau belajar itu dia menggunakan Google Meet sama Google Classroom, jadi harus memerlukan data yang lebih banyak. Tapi kendalanya saja di situ, di data. Kemudian, apakah ada upaya atau kebijakan dari pihak sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka? Upaya itu sebenarnya ada sejak bulan berapa itu ya? Sejak ditetapkannya ini sistem ada yang daring ada yang luring, sebenarnya sudah ada itu kebijakan dari pihak sekolah, tapi kami tidak laksanakan karena memang sekarang ini belum ada untuk kegiatan tatap muka. Mungkin untuk tatap muka nanti pada tahun 2020 itu masih menunggu keputusan dari Dinas Pendidikan. Baik, Ibu, hanya itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan. Saya bertanya kepada Ibu, selama masa pandemi COVID-19 ini pembelajaran seperti apa yang Ibu gunakan? Pada masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran yang dilaksanakan pada SD 6 Sulawesi yaitu ada dua, yaitu pembelajaran daring dengan luring. Mengapa kami menggunakan pembelajaran daring dengan luring? Karena tidak semua siswa itu mempunyai HP Android. Orang tua yang punya HP Android itu pembelajaran diberikan melalui HP, WhatsApp group, kemudian yang luring datang menjemput tugas dan mengantarkan tugas di sekolah dan ditemani didampingi oleh orang tua. Kemudian pertanyaan kedua, menurut Ibu, pembelajaran ini efektif atau tidak bagi peserta didik? Kalau dilihat dari pembelajaran selama 9 bulan, tidak efektif karena masalahnya di situ ada di jaringan, ada yang cuma menggunakan data sementara saya kalau belajar itu dia menggunakan Google Meet sama Google Classroom, jadi menurut saya tidak efektif.
pembelajaran baik daring atau melalui luring. Kalau menurut saya pembelajaran daring atau luring itu dia pembelajarannya tidak begitu efektif. Tapi kalau sekarang untuk luring itu kan mereka mendapatkan tugas dari orang tua, apakah itu juga efektif tidak pembelajarannya? Karena tidak seperti pada biasanya kan pembelajaran luring itu. Ya tidak seperti pada biasanya itu. Berarti Itu juga tidak begitu efektif. Karena sebagian dari orang tua yang mendampingi anak-anak juga tidak begitu mengerti dengan tugas yang diberikan kepada anak-anak. kemudian menurut Ibu, apakah ada hambatan atau kendala sampai dengan saat ini yang Ibu rasakan sendiri sebagai pengajar di sekolah itu? Ya, untuk pembelajaran pada COVID-19 ini ya ada kendala terutama pada Android yang itu masalah utamanya itu data, keluhan orang tua tentang data. Tapi alhamdulillah juga mulai bulan November kemarin, bulan Oktober kemarin sudah ada mendapatkan data dari Kemendikbud yang dikirim langsung ke nomor WA siswa. Baik Ibu, pertanyaan terakhir, kemudian apakah ada upaya atau kebijakan dari pihak sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka walau masalahnya berjam? Ada upaya penjelasan materi sebentar, kalau itu diberikan tugas baru itu dikerjakan di rumah. Baik Ibu, hanya itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan. Sama-sama. Baik, terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya. Saya akan bertanya kepada Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang pembelajaran di masa pandemi sekarang ini sebagai orang tua dari siswa? Tidak terlalu efektif dorong ke pelajaran. Tidak efektif. Kemudian, apakah Ibu selalu menampingi anak saat pembelajaran? Sekarang mereka ini pembelajaran daring atau luring? Daring atau tatap muka? Online atau tatap muka? Tidak tahu dalam ini jarang itu Daring. Kadang tatap muka, kadang lewat online ya. Kemudian Ibu ini lebih suka pembelajaran daring atau luring, orang tatap muka atau lewat tatap muka online? itu lebih bagus. Lebih bagus tatap muka ya, karena itu tadi tidak ada kurangnya efektivitas dari pembelajaran. Lebih suka tatap muka. Baru menurut Ibu atau yang sampai saat ini Ibu rasakan itu hambatan apa saja atau masalah yang Ibu rasakan sebagai orang tua siswa dalam pembelajaran sekarang ini? Hambatan apa? Misalnya masalah-masalah gitu, kayak kadang habis akan data, jaringan. Pernah mengalami hambatan seperti itu? Pernah kakak? Pernah mengalami hambatan nih, baru masalah tidak adanya ini apa dulu HP Android, tapi sekarang sudah ada HP Android ya. Jadi kadang masalah itu ada. Oke, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai untuk memenuhi salah satu mata kuliah saya. Yang langsung saja saya akan masuk pada pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat Ibu tentang pembelajaran di masa pandemi ini? Mengingat Ibu sebagai orang tua siswa itu, bagaimana pendapat Ibu? Dalam masa pandemi ini siswa sangat terganggu untuk menerima pelajaran dari orang tua, itu tidak begitu stabil. Sudah terganggu dan pembelajaran tidak stabil atau tidak efektif ya.
Kemudian yang kedua, apakah ibu selalu mendampingi anak saat pembelajaran daring? Iya. Jadi selalu mendampingi. Pertanyaan ketiga, ibu ini lebih suka pembelajaran daring atau mereka langsung tatap muka datang ke sekolah? Langsung tatap muka. Kalau boleh saya tahu ibu alasannya itu kenapa? Kalau di sekolah itu anak siswa lebih baik menerima pelajaran dari guru. Kemudian selama pembelajaran dari rumah ini, apa saja hambatan-hambatan yang sudah ibu rasakan atau ibu temui selama proses pembelajaran dari rumah ini? Banyak hambatan, terutama jaringan, habis data. Jaringan, kalian juga kehabisan data ya Bu? Baik Bu, hanya itu yang ingin saya tanyakan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan ini. Saya ingin mewawancarai Bapak tentang bagaimana pendapat Bapak tentang pembelajaran di masa pandemi sekarang ini sebagai orang tua. Pendapat Bapak? Sekarang ini paling tidak bagus karena orang tua satunya mengganggu orang aktivitas. Kedua, anak-anak pasti tidak mau dengar karena orang pikir orang tua. Yang ketiga, ini anak-anak juga pasti tidak mau ikut karena ini juga bukan orang penjurusan. Karena satu sisi ini bukan orang ahli untuk mengajar ini dia. Itu urusan guru-guru, itu bukan orang urusan. Jadi kalau mau DP ini tambah urusan. Baik, kemudian pertanyaan kedua, apakah Bapak selalu mendampingi anak Bapak pada proses pembelajaran? Dengan akhir-akhir ini saya tidak dampingi karena kita orang paling sibuk bekerja daripada harus mau mengajar. Jadi ini sudah jarang mendampingi. Sejarang. Tapi biarpun jarang seperti itu tetap selalu mengkontrol apakah ada tugas atau tidak. Sering ada tugas, cuma sering tidak diserahkan karena pada saat orang mau kontrol, orang sobeking baru tidak diserahkan karena satunya habis data. Kedua, jaringan banyak DP kendala. Jadi sebenarnya itu masih pada pertanyaan ketiga sih, hambatan-hambatan apa saja yang Bapak sudah rasakan selama proses pembelajaran daring ini. Tapi tidak apa, Bapak sudah jawab, terima kasih. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah Bapak ini lebih suka pembelajaran mereka dari rumah atau memang mereka Langsung di sekolah seperti biasa supaya orang bertatapan langsung dengan guru-guru supaya orang bisa lebih tahu. Kalau orang kan pasti lebih tidak paham juga karena yang kasih mengajar cuma orang tua. Bagaimana juga bisa orang paham? Yang orang tahu orang tidak tahu. Jadi baik, demikian banyak itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih adik-adik sudah meluangkan waktunya. Di sini kak akan bertanya kepada adik. Pertanyaan pertama, pembelajaran seperti apa yang diterapkan di sekolah adik-adik sekarang ini dalam masa pandemi? Ada belajar daring lewat pakai online begitu atau tatap muka sekarang ini? Tatap muka sih, tatap muka, pakai tatap muka ya. Baru sekarang ini baru lebih gampang mana, belajar tatap muka atau belajar lewat HP? Lebih gampang tatap muka ya. Baru ada kendala atau masalah-masalah itu ada belajar lewat daring. Dulu ada belajar lewat lewat daring kan? Pakai HP, baru ada dapat rasa kendala apa masalah apa. Pernah ada mati apa di jaringan atau loading jaringan, atau ada yang tidak ada HP Android kan? Loading jaringan. Jadi lebih suka tatap muka ya. Loading. Baru dulu ada belajar di rumah itu jangan belajar sendiri atau ditemani orang tua atau kakak temani. Kalau di ini di sila sampai jadi teman belajar papa barcode di terima kasih ya. Baik, terima kasih. Kakak ingin bertanya kepada adik-adik saya.
Adik Aisyah, bagaimana pembelajaran saat ini? Sekolah itu menerapkan pembelajaran bagaimana? Ada belajar di rumah atau ada belajar langsung pergi datang di sekolah? Belajar dari rumah sekarang ya? Berarti belum pergi-pergi di sekolah, masih dari rumah atau daring. Baru menurut Li Aisyah lebih gampang mana? Atau Li Aisyah lebih suka belajar di rumah atau belajar di sekolah? Kenapa suka belajar di sekolah di rumah? Kalau di sekolah, kalau 20 nomor langsung bisa baca. Kalau di rumah 20 nomor lagi bisa mencari di HP. Oh, jadi ada waktu bagi itu mau cari jawaban. Kalau di sekolah, kalau misalnya dikasih soal 20 harus hari itu juga selesai 20. Tapi kalau di rumah ada waktu untuk mengerjakan. Kemudian pada saat belajar di rumah itu Tia Aisyah sering didampingi orang tua atau belajar sendiri atau juga belajar kelompok dengan teman-teman? Belajar dengan orang tua, ayah atau ibu? Dengan ibu. Oke, hanya itu yang bisa ditanyakan. Terima kasih ya. Itulah hasil wawancara saya bersama beberapa guru, orang tua dan siswa yang dimana mereka ini memiliki masalah dan kendala yang hampir sama, yakni dari beberapa guru yang saya wawancarai, mereka mengatakan bahwa pembelajaran daring ini kurang efektif karena begitu banyak masalah serta kendala yang mereka hadapi dari jaringan yang kurang bagus, kehabisan data, dan menurut ibu pengajar salah satu di SDN 3 Suawa Tengah, dia mengatakan bahwa dia melaksanakan pembelajaran daring ini dari rumah karena kurang tersedianya jaringan, serta para siswa yang belum memiliki HP Android, dan belum lagi para siswa ini kurang paham dengan pembelajaran jarak jauh tersebut. Kemudian kesimpulan dari beberapa orang tua, sama halnya tentang ketersediaan data, pembelajaran yang kurang efektif, pekerjaan mereka terganggu, dan menurut salah satu orang tua siswa yaitu Bapak Andi Paris, di mana dia mengatakan bahwa memang pembelajaran dari rumah ini kurang efektif karena memang dasarnya mereka bukan pengajar atau guru yang dituntut harus bisa mengajar kepada anak-anak mereka karena ini memang bukan ahli dan jurusan mereka. Belum lagi mereka tidak paham akan materi yang harus diajarkan kepada anak-anak. Kemudian kesimpulan terakhir ini dari beberapa siswa. Jadi ada 4 orang siswa yang saya wawancarai. 3 diantaranya itu lebih suka belajar tatap muka karena ada banyak kendala yang mereka rasakan dan kurangnya pemahaman mereka yang harus belajar dari rumah. Belum lagi masalah jaringan dan kuota. Tetapi siswa yang keempat yang saya wawancarai mengatakan lebih suka belajar dari rumah ketimbang di sekolah karena kalau dikasih tugas 20 nomor harus hari itu selesai. Berbeda halnya di rumah yang masih mempunyai waktu dan kesempatan untuk mencari jawaban. Nah, itulah hasil kesimpulan dari beberapa orang tua, guru, dan siswa. Terima kasih.